Perseteruan panas yang terjadi antara Rizky Febian dengan Teddy Pardiana sedikit terlihat titik terang. Ya, hal ini berawal dari laporan Rizky Febian terhadap Teddy atas dugaan penggelapan aset mobil milik almarhumah Lina Jubaida. Dan ternyata diduga Teddy mengaku melakukan hal tersebut untuk melunasi hutang almarhumah Lina Jubaida. Lalu, seperti apa tanggapan Sule atas hal tersebut? Selain itu, komedian Enty Sutisna alias Sule dan Natalie Holster memang sudah tidak lagi terikat dalam hubungan pernikahan. Namun keduanya masih terus dikaitkan oleh satu dan lain hal. Salah satunya yakni buah hati mereka, Atzam Adriansyah Sutisna. Pasca kembali menduda, Sule pun akhirnya angkat bicara mengenai kehidupannya, termasuk soal hubungan dirinya dengan sang mantan istri dan juga putra bungsunya. Lantas, benarkah Sule merasa khawatir lantaran Atzam kerap kali diajak Natalie ke tempat kerja? Benarkah hal itu membuat Sule jadi sulit untuk bertemu dengan sang putra? Bagaimana pula tanggapan Sule saat disebut-sebut warganet penampilannya sangat jauh berbeda dan seolah tidak terurus pasca kepergian Natalie? Benarkah ia saat ini sudah move on dan tengah mencari pasangan baru? Lantaran saling unfollow di media sosial pasca bercerai, benarkah Sule dan Natalie memiliki hubungan buruk satu sama lainnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik panas yang terjadi antara Teddy dengan Rizky Febian masih terus berlangsung hingga saat ini. Perkembangan hangat yang terjadi adalah dengan ditetapkannya Teddy sebagai tersangka atas dugaan penggelapan aset mobil milik almarhumah Lina Jubaida. Dan ternyata diduga Teddy mengaku melakukan hal tersebut untuk melunasi hutang almarhumah Lina Jubaida. Mengetahui hal tersebut, Sule pun sedikit angkat bicara. Sule pun juga mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh putranya tersebut, dirinya akan terus memberikan support moral. Lalu, seperti apa tanggapan Sule tentang hal tersebut? Itu ke pengacara Iki, karena saya udah nggak tahu masalah ini. Ini masalah udah bukan ranah saya. Kalau support namanya juga bapak, always forever selalu lah. Kalau untuk anak-anak malah, alhamdulillah Iki juga sekarang lagi keliling Indonesia, tuh kan. Nanti Oktober mau konser di Malaysia juga, jadi udah jarang di rumah. Ya untungnya zaman sekarang ya kita bisa video call bersama. Ya alhamdulillah, nah itulah Tuhan adil tuh itu. Ya artinya dari setiap musibah yang kita jalani dan kita syukuri, pasti akan ada kebahagiaan. Ketika sebuah hubungan kandas di tengah jalan, dua insan yang berpisah tentu akan saling berjuang menata hidup mereka masing-masing. Seperti halnya kini yang dijalani Sule dan Natalie Holster. Namun kini melangkah menuju pembiasaan, keduanya pun akan terus terikat oleh kasih sayang kepada buah cinta mereka, Atzam Adriansyah Sutisna. Pasca bercerai, kini Atzam pun tinggal bersama sang ibu. Natalie pun juga belakangan tengah sibuk warawiri bekerja di dunia entertain demi anak dan juga adik-adiknya. Ia pun juga kerap membawa Atzam ke lokasi syuting. Dan ternyata hal itu pula yang membuat Sule sebagai ayah merasa khawatir. Meskipun begitu, ia pun juga memaklumi kerja keras yang dilakukan Natalie. Apa yang ia khawatirkan adalah kondisi Atzam yang usianya masih sangat kecil. Ia takut Atzam kelelahan jika sering dibawa kemana-mana, bahkan hingga jatuh sakit. Lantas,
benarkah ada syarat tertentu dari Sule untuk sang mantan istri jika ingin mengajak Azam ikut bekerja? Masih bayi, ya saya harap sih dia nggak terlalu capek aja sih, maksudnya kesana kemari gitu, syuting sana syuting sini. Kalau khawatir pastilah namanya orang tua, soalnya masih bayi lah. Ya nggak apa-apa, rezeki untuk mamanya, nggak terlalu gimana-gimana. Yang penting mah bisa menjaga aja, menjaga kesehatannya, waktu tidurnya, waktu istirahat anak bayi, makannya, itu aja sih. Sekarang full senyum sayang. Jadwal padat itu sebagian memang ada aktivitas jadwal itu yang bersama Azam gitu. Jadi aku syuting, Azamnya juga syuting, tapi syutingnya itu Azam itu bermain. Jadi bermainnya itu bermain motorik Azam, perkembangannya Azam kayak gimana, apakah perkembangannya itu telat atau tidak, merangkaknya seperti apa. Jadi yang dilihat motoriknya juga. Jadi sangat senang sekali. Azam itu kan penyemangat aku. Yang penting tidurnya itu teratur, makannya teratur, terus apalagi ya, pokoknya semuanya teratur. Tidak rewel? Sama sekali, Masya Allah. Rindu setengah mati, itulah yang dirasakan Sule lantaran kesehariannya dengan Azam tidak lagi sama seperti saat ia masih menikah dengan Natali. Untuk bertemu, tentunya Sule pun harus memperhitungkan waktu karena baik dirinya dan juga Natali kini sama-sama tengah sibuk oleh berbagai pekerjaan. Sule pun juga mengaku ia melakukan komunikasi terkait sang putra dengan pengasuh yang mengurusnya. Namun untuk mengobati rasa rindunya, Sule dan anak-anaknya yang lainnya pun setiap hari melakukan panggilan video call bersama Azam. Lalu bagaimana sebenarnya dengan pembagian waktu bagi Sule untuk bertemu dengan Azam? Benarkah karena sering dibawa bekerja, membuat Sule sulit bertemu dengan anak bungsunya tersebut? Enggak dibatasin mau kapan saja, cuman kan jarang di rumah juga. Nggak tentu. Kadang kan Azamnya juga ikut syuting, terus kadang lagi di mana. Mungkin kalau mau ketemu Azam nunggu dari mamanya lah. Mamanya nih Azam lagi di rumah, tapi kadang-kadang juga kan dia juga sibuk, nggak ngasih tahu. Ya untungnya ada yang ngasuh kan sama. Saya ngabarin ke Wati kalau misalkan Azam lagi di rumah, kalau mamanya lagi kerja kasih tahu. Tapi kadang-kadang Wati ngasih tahu, sayanya kerja. Kadang-kadang sayanya pengen ke sana, Azamnya lagi kerja. Pastilah kangen banget lah. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Saya setiap hari sama anak-anak yang dari mamanya dulu juga setiap hari kalau lagi nggak ketemu. Seneng lah, siapa yang nggak seneng. Kakak-kakaknya juga seneng semua, alhamdulillah. Kemarin baru mantan suami datang ke rumah ketemu Azam, lihat Azam karena Azam kan kemarin demam habis di vaksin ya, nggak ada jadwal karena juga akangnya juga sibuk kan, jadi dia kalau bisa menyempatkan waktu datang setiap hari itu mantan suami kalau video call Azam, jadi Azam juga selalu ingat ayahnya. Bagaimana tanggapan Sule saat disebut-sebut warganet dengan penampilannya yang berbeda, bahkan tidak terurus pasca kepergian Natali? Benarkah ia saat ini sudah move on dan tengah mencari pasangan baru? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Ya, pasca Sule menyandang status duda, kesehariannya pun kini berubah 180 derajat tanpa kehadiran Natali Holscher. Lewat berbagai konten di media sosialnya, Sule pun kerap kali mempertontonkan kesendiriannya. Meski tidak memiliki istri, Sule pun tampak begitu tegar untuk menjalani hari-harinya, mulai dari bekerja, mengurus anak, terjun ke dapur dan juga memasak, hingga saat sakit karena drop dan harus menerima infus medis.
Tak hanya soal keseharian di rumah, penampilan Sule pun pasca menjalani perceraiannya dengan Natalie Hoschger tidak pelak menuai sorotan publik. Semenjak bercerai, banyak warganet pun yang menganggap jika Sule tampak berbeda dan lesu. Ketika masih ada Natalie, Sule selalu tampil fashionable dan kerap kali mengganti gaya rambutnya, begitu pula dalam segi busana. Lantas seperti apa Sule menanggapi pandangan publik yang banyak menganggap dirinya tampak tidak terurus pasca bercerai dengan Natalie? Muka saya memang begitu, dari dulu juga emang begitu. Nggak apa-apa, namanya juga netizen, berhak ngomong apapun gitu kan. Yang terpenting kita tuh menyikapinya dari segala hal. Kalau misalkan kita dibully, dihujat, dan yang lain-lainnya, kita hadapi dengan tenang, tapi kita ambil yang positifnya. Jadi dibawa santai aja lah, nggak usah dihujat, nangis, nggak perlu lah kayak gitu. Justru seneng artinya orang banyak memperhatikan dong kalau seperti itu. Dia tuh benar-benar sayang sama kita, ngasih tahu, walaupun dengan ada kata-kata yang membuat kita sakit hati lah ya. Tapi ya buat apa? Bahaya kalau kita punya penyakit hati. Di sisi lain, terkait rasa penasaran publik apakah dirinya kini sudah move on, Sule pun kembali angkat bicara. Seperti diketahui pasca bercerai, sang mantan istri dikabarkan dekat dengan sejumlah pria. Bahkan yang terbaru, Natalie pun disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengan Fran Faisal, adik almarhumah Bibi Andriansyah. Sementara itu, di sisi lain, hingga kini Sule pun belum sama sekali dikabarkan dekat dengan siapapun pasca bercerai. Padahal sebelumnya, nama Rizka Rosla disebut-sebut sebagai salah satu wanita yang menjadi penyebab keretakan rumah tangganya dengan Natalie Hoschger. Lantas benarkah kini Sule memang sudah move on dan tengah dalam perjuangan untuk mencari pasangan agar dirinya dan anak-anak ada yang mengurus dan juga menemani? Itu mah rahasia lah, ya. Tidak perlu diungkapkan, semua perasaan tuh nggak perlu diungkapkan ke media sosial, ke ya media-media nggak perlu, cukup saya yang tahu aja lah. Mau kesedihan, mau kebahagiaan, apapun, udah cukup saya yang tahu aja. Kita lihat aja lah ke depannya lah gitu ya. Deket, wah banyak, sama produser, sama kreatif, sama kalian juga. Belum lah, masa baru berapa bulan udah punya pasangan lagi? Nggak ada, jalanin aja, nggak usah trauma-trauma. Nantinya kalau kita bilang trauma, tahu-tahu nikah kan malu sendiri, ya kan? Jalanin aja, udah mau nikah nanti ada yang dekat, ya alhamdulillah, ya kan? Kita mah tinggal, yang penting mah dalam hal pernikahan juga kita sudah melakukan kewajiban, ya kan? Perasaan aku, apa ya, ya harus tetap terus semangat terus, Bogon, semangat terus, balik lagi lihat ke depan, kita memandangnya ke depan, jangan nengok lagi ke belakang. Diketahui saling unfollow di media sosial pasca bercerai. Benarkah Sule dan Natalie memiliki hubungan yang buruk satu sama lainnya? Bagaimana Sule menanggapi hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tentu masih teringat jelas di benak publik saat Sule dan Natalie Hoschger masih bersama dalam ikatan pernikahan. Keduanya tampak begitu harmonis dalam berbagai kesempatan. Bahkan sebagai ibu sambung, Natalie begitu perhatian dan juga sayang dengan anak-anak Sule dari pernikahan sebelumnya. Namun, setelah kini mereka bercerai, publik pun juga dihebohkan oleh sikap keduanya yang saling unfollow di media sosial. Tidak heran, banyak juga yang bertanya-tanya mengapa demikian. Sebegitu pelikah permasalahan mereka sampai tidak ingin lagi sekedar berteman di media sosial. Terkait hal itu pun, Sule pun akhirnya angkat bicara.
Benarkah hal tersebut lantaran Natalie Hoster tidak ingin kembali teringat kenangannya atas pernikahannya dengan Sule? Karena anak aja, karena anak. Ya saya sih berharap ya biasa aja, nggak usah IG follow-followan biasa lah, nggak usah di-unfollow lah gitu. Masing-masing personal punya hak untuk ya mungkin dia ya biar nggak terlintas kenangan atau apalah. Apapun yang terjadi di antara orang tuanya, Sule hanya berharap agar Azam tidak akan pernah kekurangan kasih sayang. Ia pun juga memilih untuk tidak memperpanjang hal-hal buruk yang pernah terjadi dan membiarkan masa lalu menjadi sebuah pelajaran. Namun benarkah alasan Sule dan Natalie Hoster tidak saling mengikuti di media sosial karena hubungan di antara mereka memang sudah tidak akur lagi? Kita mengalir aja, jalan aja, karena ya buat apa juga lah kita main rame-rame berantem gitu, orang ntar nyangkanya juga gimana gitu. Nggak perlu kita diperpanjang kalau masalah kayak seperti itu. Yang berlalu ya sudahlah berlalu lah. Itu mah rahasia lah. Rahasia. Kalau untuk anak mau udah saya siapin semua kok. Kan aja rumah udah dikasih, rumah, mobil udah mau apa lagi. Kalau kebutuhan yang lain-lainnya, kalau untuk sekolah dan yang lain-lain tetap tanggung jawab lah. Tenang lah, buat apa harta mah bisa dicari, nggak perlu direpotin kayak begitu. Perhatian dari anak lah ya, dari semua anak. Tapi dengan seperti ini anak-anak bisa lebih dekat. Terus setiap saat kita rame terus di grup gitu kan, sama pacarnya, sama di grup gitu. Jadi saya juga sengaja pacarnya saya masukin ke situ biar nggak ketemu terus, dia kan bisa di grup. Ngapain ketemu, udah ada di grup kan itu. Itu kan masih ayahnya, jadi kita nggak ada yang namanya ngelarang-larang. Jadi kalau aku tipikalnya nggak mau ngelarang anak nggak boleh ini gitu. Jadi ya udah, selama ayahnya masih ada, ibunya masih ada ya. Insya Allah saya tangguh ya. Kalau dibilang tangguh ya nggak tangguh banget ya, pasti ada lika-likunya, tapi ya ditangguh. Ya semoga aja bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih kuat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.